Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Paris Aldapi. Saya mengambil jurusan Prodi Informatika dengan NPM 2012-2009. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VLSM atau Variable Subnet Mask ini. Nah, apa sih VLSM itu? Suatu teknik untuk mengurangi jumlah terbuangnya ruang spasi alamat. Oleh karena lebar dari subnet akan diperkecil, maka disebut dengan variabel subnet length mask atau VLSM. Nah, manfaatnya untuk menggunakan VLSM ini apa sih? Yang pertama itu efisien menggunakan alamat IP. Alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruang host tiap subnet seperti yang pengertian yang disebutkan ya. Karena di sini tuh mengurangi jumlah terbuangnya ruang spasi atau alamat. Jadi kan lebih efisien gitu. Lalu yang kedua itu VLSM mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung rute agregasi juga disebut route summarization. Yang ketiga itu dapat berhasil mengurangi jumlah rute di routing table oleh berbagai jaringan subnet dalam satu ringkasan alamat. Nah, langsung saja ke studi kasus biar langsung pada paham ya. Studi kasusnya itu dalam sebuah perusahaan, divisi IT support mendapatkan tugas untuk membangun jaringan yang dimana ketentuan host yang diperlukan itu yang pertama lantai 1 1000 host, yang kedua itu lantai 2 500 host, yang ketiga lantai 3 100 host, dan yang keempat ruang server 2 host dengan alamat jaringan 172.16.0.0 garis miring 16. Nah, yang pertama itu penyelesaian lantai 1 membutuhkan 1000 host. Nah, mengapa di sini tiba-tiba 2 pangkat 10? Soalnya di tabel sebelah kanannya bisa dilihat ini tuh seperti tabel ajaib yang bisa membuat perhitungan VLSM ini menjadi lebih cepat seperti jumlah hostnya dan subnet masknya dan juga eh, ya yang primasnya, maaf. Nah, kan ini tuh dibutuhkan 1000 host. Jadi dipilihnya itu yang lebih atau sama dengan 1000 host. Makanya di sini tuh 2 pangkat 10. Nah, dari tabel itu 2 pangkat 10 itu 1024 host kan. Nah, itu bisa dipakai juga soalnya kan lebih atau sama dengan 1000 host ini. Nah, langsung masukkan subnet masknya yang 255.255.255.252 ini masukin. Lalu untuk mencari nilai IP range-nya itu subnet mask yang 255.255.255.255 ini dikurang sama subnet masknya yang tadi yang 2 pangkat 10 itu yang 255.255.252.0. Nah, dikurangin dan terus hasilnya bisa dilihat ya di sini. Lalu setelah dikurangin ini, lalu kita mencari broadcast-nya. Broadcast-nya itu dikurangi sama network tadi, network yang 172.16.0.0, lalu ditambahin sama hasil dari IP range yang tadi dihitung. Nah, hasilnya itu 172.16.3.255. Nah, untuk hasilnya akhirnya itu eh, networknya yang tadi disebutkan, terus IP pertamanya itu 172.16.0.1, IP terakhir 172.16.3.254, IP broadcastnya 172.16.3.255, subnet masknya juga yang tadi disebutkan, sudah disebutkan. Nah, yang kedua itu hasilnya sama yang 500 host ini. Hasilnya caranya sama. Nah, cuma bedanya di sini aja nih yang 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 cari nih yang jumlah hostnya itu sama dengan atau lebih dari 500. Kan di sini tuh 2 pangkat 9 ini segini ya 512 jumlah hostnya. Nah, caranya sama seperti tadi. Nah, yang perlu diperhatikan itu kenapa networknya ini beda. Soalnya kan ini tuh sengaja biar si IP-nya itu tidak bertubrukan dari satu sama lain. Soalnya kan kalau sama nanti pasti ada error ya seperti itu. Langsung yang lantai 3 juga sama, caranya seperti itu dan networknya juga beda ya. Alasannya sama seperti tadi. Lalu yang keempat itu ruang server membutuhkan 2 host ini juga sama, caranya seperti tadi. Dan jika memiliki pertanyaan bisa langsung saja
berkomentar di kolom komentar dan jangan lupa like dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.